Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan angkatan 26 di perkuliahan kita yang sekarang tentang pemeriksaan akuntansi 2. Ini kelanjutan dari pemeriksaan akuntansi 1 ya. Jadi intinya ini adalah mata kuliah auditing. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang intinya, kita akan ulas dulu. Jadi setidaknya kita paham apa nanti yang akan kita pelajari, manfaatnya apa. Nah, auditing itu adalah bagian dari atau cabang dari ilmu akuntansi ya. Jadi ilmu akuntansi itu macam-macam. Kalau akuntansi keuangan itu yang sifatnya melakukan pembuatan laporan keuangan dimulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi akuntansi biaya ya, akuntansi pemerintahan. Nah, untuk pemeriksaan akuntansi ini berarti memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat atau yang telah tersaji. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa kualitasnya, apakah sesuai dengan aturan yang pertama, sesuai dengan kode-kode etiknya, sesuai dengan SOP-nya. Yang kedua, apakah sesuai dengan realitanya. Nah, kalau sesuai dengan realita itu dilihat dari bukti-bukti transaksinya yang ada. Dilihat dari bukti-bukti transaksi yang ada. Nah, di sini ulasan auditing. Jadi audit berarti kalau dengar kata audit di situ terdapat tahapan-tahapan pemeriksaan laporan keuangan ya. Kalau definisi jelasnya itu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis. Arti pemeriksaan secara kritis berarti di dalam pemeriksaan tersebut menguji beberapa hal dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya, secara kritis dan sistematis. Berarti ini dilakukan secara urutan ya, secara urutan. Misalkan audit untuk 1 tahun. Kalau audit untuk 1 tahun itu akan dimulai ya dari bulan Januari. Ya. Apa yang diambil? Yang diambil adalah sampel dari beberapa bukti transaksinya ya. Kalau dari beberapa sampel tersebut ada hal-hal yang tidak ideal, ada hal-hal yang melanggar, maka bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang independen. Independen ini pihak yang tidak punya ketergantungan. Dia tidak punya kepentingan selain memeriksa. Itu disebutnya pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Ibaratnya PTA itu punya bagian akuntansi. Yang memeriksa PTA itu adalah bukan orang dari PTA, tapi dari pihak lain. Disebutnya akuntan publik. Beserta catatan-catatan pembukuan. Apa ini catatan pembukuan? Jurnal ya, jurnal harian, jurnal umum, jurnal khusus, dan bukti-bukti pendukungnya. Bukti-bukti pendukung itu bentuknya adalah bukti-bukti transaksi. Misalkan yang diperiksa adalah audit piutang, maka yang disajikan adalah bukti-bukti dari audit piutang. Kalau misalkan yang diperiksa audit hutang, ya berarti yang diperiksa adalah bukti-bukti hutang ya, faktur. Kalau persediaan bagaimana, Pak? Ya persediaan ya berarti yang berhubungan dengan persediaan. Ya kwitansi atau surat-surat keterangan yang menyatakan adanya persediaan pembelian barang masuk. Dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Kalau di dalam akuntansi itu tidak ada istilah benar atau salah. Ya, benar atau salah. Tapi yang ada kalau dalam laporan akuntansi itu adalah wajar. Contoh begini. Pembelian laptop dengan spek yang misalkan itu Intel ya. Intel yang Windows 2013. Nah, itu kalau harganya 20 juta itu wajar atau tidak?
Padahal harga pasarnya misalkan 12 juta. Nah, itu kan jadi tidak wajar. Berarti ada penggelembungan nilai aset sampai dengan 20 juta. Itu tidak wajar. Nah, maka itu disebutnya adalah laporan yang menyajikan aset tetapnya itu tidak wajar. Nah, kalau benar atau salah itu terletak di penjurnalannya. Misalkan pembelian peralatan tunai, tapi jurnalnya peralatan pada hutang usaha. Nah, itu keliru ya. Itu salah. Kalau untuk penyusunan itu salah atau benar. Tapi kalau untuk penyajian itu wajar atau tidak. Ya, penyajian wajar atau tidak. Berikutnya, jadi inti auditing adalah penilaian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prosedur. Nah, prosedurnya ini nanti ada istilahnya sistem pengendalian internal. Jadi setiap perusahaan itu punya sistem pengendalian internal sendiri. Nah, itu akan diuji apakah perusahaan tersebut sudah sesuai dengan sistem atau belum. Dan sesuai dengan kenyataan transaksi. Sesuai dengan kenyataan transaksi itu dilihat dari bukti-bukti transaksi yang tersedia. Kalau jumlahnya banyak bagaimana? Menggunakan sampel, ya. Menggunakan sampel. Maka di sini kan di dalam audit itu hasil akhirnya adalah opini, pendapat. Pendapat dari si auditor, oh bahwa laporannya ini wajar, oh bahwa laporannya ini tidak wajar, atau oh si auditor tidak memberikan pernyataan apapun. Nah, itu ya. Siklus auditing, nah berarti ini apa ini? Ini kegiatan yang ada di dalam audit. Dimulai dari pemeriksaan laporan keuangan beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Apa saja yang diperiksa? Wah, yang diperiksa ya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Maka nanti teman-teman harus juga ingat dan tidak lupa bagaimana bentuk neraca, bagaimana bentuk laporan laba rugi, bagaimana bentuk laporan perubahan ekuitas, bagaimana laporan arus kas. Itu kalau neraca disusun dengan baik, auditor itu hanya ngelihat ininya, bentuk neracanya langsung ketahuan ini neracanya benar penyusunannya atau belum benar. Belum kepada wajar atau tidak wajarnya ya, tapi udah benar atau belum penyusunannya. Misalnya dari apa? Dari periode waktunya, dari penamaan akun. Kalau laporannya itu menggunakan komputer akuntansi, dari penomoran akun. Ya, nanti coba di dalam tugasnya ini Anda tulis neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Karena nanti kita coba akan ini praktek ya, praktek mengaudit. Praktek audit tapi yang secara sederhana ya. Praktek audit yang secara sederhana. Neraca bagaimana kita bisa ngelihat itu wajar atau tidak wajar, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Walaupun kita tatap mukanya bisa dihitung jari ya, mungkin hanya sekali 2 kali, tapi selebihnya disajikan menggunakan virtual ini. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Kritis selalu mengandung pertanyaan-pertanyaan, menguji apakah ini benar atau tidak. Contoh, kalau pertanyaan kritis tuh, ini siapa yang mengizinkan penggunaan dana kas? Kemudian dana kas ini untuk apa? Loh, ini kok diizinkan? Mestinya tidak diizinkan. Lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang berusaha untuk menjawab kenapa itu bisa terjadi. Dan sistematis. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen. Tadi independen itu pihak yang tidak mempunyai ketergantungan dengan pihak manapun. Walaupun akuntan publik itu dibayar sama si perusahaan, disebutnya itu kliennya akuntan publik, tapi akuntan publik itu mempunyai sikap integritas independen, menjalankan tugas sesuai dengan profesionalitas.
Kalau di tingkatan mengungkapkan skandal ya seperti yang dilakukan oleh KPK ya. KPK itu kan berusaha untuk memeriksa ini menemukan adanya skandal penyalahgunaan dana, baik itu suap, baik itu korupsi. Nah, itu juga bentuk dari auditing juga, tapi auditing yang menilai adanya tindak kejahatan. Ya, adanya tindak kejahatan. Itu lebih ke apa namanya kalau di dalam forensik ya, forensik. Arah-arah ke forensik. Wah, ini ada tingkat kecurangan tertentu. Nah, KPK pun itu juga bisa bekerja setelah ada aduan. Setelah ada aduan ditemukan adanya atau ada kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan tertentu. Maka itu diintai baru ketahuan. Tapi kalau auditing itu si pihak yang mengaudit mau diaudit menghubungi pihak yang mengaudit. Siapa itu? Kantor akuntan publik. Perusahaan-perusahaan besar itu juga punya auditor internal ya. Auditor internal itu bertugasnya ya untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat itu sudah sesuai atau belum. Ya, auditor internal. Auditor internal ya itu fungsinya buat biar laporan yang tersajinya itu sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau auditor eksternal itu untuk mendapatkan surat pengakuan bahwa laporan keuangannya sudah diaudit, dan itu wajib untuk perusahaan-perusahaan TBK. Apalagi kalau yang mau melampirkan SPT tahunan, itu juga wajib diaudit. Apalagi kalau yang mau minjem uang di bank. Bank mensyaratkan harus diaudit, ada itu 5 kantor atau 10 kantor auditor terbaik di Indonesia ya. Yang saya tahu itu salah satunya Deloitte. Deloitte itu ada, itu kantor akuntan publik yang terkenal di Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Hasil akhir dari audit adalah pendapat. Ya, hasil akhir audit adalah pendapat. Nah, Anda di semester ini kan juga dapat nanti mata kuliah praktikumnya ya. Praktikum audit, kalau nggak salah Pak Yudi ya, nanti bisa dimatchingkan. Teori kita belajar teori, nanti tinggal disamakan dengan prakteknya seperti apa. Kalaupun ada hal-hal yang berbeda, tapi perbedaannya nggak prinsipil. Setidaknya teorinya kita sudah mengerti bahwa audit ini adalah kegiatan memeriksa laporan keuangan. Berarti hasil dimulainya dari apa? Dari laporan keuangan. Beda dengan akuntansi. Kalau akuntansi kan dimulai dari bukti transaksi, kemudian ditulis ya. Ditulis dalam bentuk jurnal, dibuat buku besar sampai dengan neraca, saldo, dan laporan keuangan. Untuk apa audit? Pertama, untuk memeriksa laporan keuangan apakah terjadi kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Ada, kalau tidak disengaja itu sifatnya ini ya, kelalaian, atau ada saking banyaknya transaksi sehingga salah memasukkan. Itu juga bisa ketahuan ya. Atau tidak disengaja. Kalau disengaja itu juga ada, tapi sih hampir dipastikan kalau dikerjakan oleh orang-orang yang expert itu tidak disengaja ya. Kalau yang disengaja namanya bukan kesalahan, tapi ada bentuk kecurangan. Ada bentuk kecurangan. Yang kedua, untuk mendapatkan penilaian opini dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Yang ketiga, untuk pendukung SPT, Surat Pajak Terutang ya. Surat pajak terutang. Nah, ini wajib. Nah, rekan-rekan yang ingin nanti berkiprah sebagai auditor ya, itu dimulai dari pengetahuan, keterampilan, keahlian akuntansi dasar. Akuntansi dasar apa Pak? Ya, akuntansi jasa dagang. Bagaimana cara membuat jurnal, buku besar, neraca saldo,
laporan keuangan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Nah, ini masih bisa kita pelajari. Anda masih dapat 2 semester lagi ya, kurang lebih. Kalau tidak salah 2 semester lagi. Ini kalau mau ditekuni di bidang audit bisa. Cuman dengan tingkat resiko. Pekerjaan audit itu pekerjaan yang memakan waktu lama. Selain lama juga deadline-nya itu sangat tinggi ya. Deadline-nya itu sangat tinggi. Ini kan karena pekerjaannya pekerjaan proyek. Jadi kalau auditnya 3 hari, maka bagaimana caranya di hari kedua harus sudah kelar. Baru hari ketiga presentasi ke klien. Melaporkan hasil auditnya, temuan-temuannya. Jadi kalau seorang auditor itu didampingi. Ada auditor junior dan ada auditor senior. Nah, yang bertugas mencari-cari data itu auditor junior. Kalau yang mau wawancara itu auditor senior ya. Misalkan diminta untuk mengaudit persediaan. Nah, contoh begini. Di dalam laporan neraca itu kan ada harta lancar ya. Aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud. Nah, misalkan ada audit tapi auditnya dibatasi di aset lancar, ya udah berarti di situ menguak aset lancar yang ditampilkan di neraca. Kasnya apakah sesuai? Kemudian perlengkapannya apakah sesuai? Bagaimana caranya? Dari laporan keuangan dimundur ke belakang. Ya, itu ditarik ke belakang, dilihat penyusunannya. Oh, ternyata keliru. Nah, berarti itu bisa ininya. Cuma nanti kita ada praktek-prakteknya di sini ya. Ini untuk awal-awal direview dulu biar setidaknya ingatannya segar kembali. Jenis-jenis audit ada general audit dan special audit, pemeriksaan umum dan special audit. Kemudian laporan akuntan. Laporan akuntan ini artinya nanti si akuntan tersebut pada saat mengaudit apa yang dihasilkan. Yang pertama lembar opini, tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua laporan keuangan, pembetulannya ya. Laporan keuangan apa? Laporan keuangan yang sudah diaudit. Berikutnya jenis-jenis pendapat akuntan. Ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini saya rasa pernah Anda pelajari ya. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Ada pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat tidak wajar. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Dari masing-masing pendapat ini ada kriterianya. Kenapa bisa disebut pendapat wajar tanpa pengecualian? Hal pendapat-pendapat ini bisa kita pahami dengan baik kalau disertakan contoh kasusnya. Ya, kalau disertakan contoh kasus. Nanti kita akan coba mulai minggu depan. Kita akan coba mulai ada satu kasus kecil dan di sini nanti langsung muncul pendapatnya itu apa. Tapi sebelumnya saya minta untuk rekan-rekan coba tuliskan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas usaha jasa ya. Usaha jasa, dibuat laporan-laporan tersebut, ditulis tangan, kemudian nanti tugasnya di-upload di Classroom. Biar nanti setidaknya sebelum kita akan coba praktek mengorek-ngorek ininya, audit, teman-teman sudah tidak lupa lagi dengan bagaimana bentuk neraca ya. Nanti kita akan coba di sesi berikutnya. Oke, silakan disimak lagi penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom diskusi yang ada di Classroom ya. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.